Profesi yang paling tidak dipercaya itu adalah politisi. Yes. Minus 52%. Dan yang paling dipercaya, dokter, plus 54%. Jadi saya surplus 2%. Ya. Oke. Tidak ada tentakel yang lebih besar dibandingkan politik untuk make a change. Kita Apa itu? Harus menjadi politisi yang terlalu menarik untuk ditolak, begitu ya, untuk masyarakat. Oh. Itu bahkan dikutip oleh Perludem dan disebut Perludem biaya politik di Indonesia paling mahal di dunia. Ya. Perasaan apa yang muncul ketika kita lihat mungkin seorang bapak merasa bersalah pulang ke rumah karena nggak bisa beli susu buat anak-anak. Pasti ingin menolong, membantu ya. Tapi seberapa sering kita melewatkan perasaan itu? Buatlah sebanyak mungkin orang tersenyum lewat jabatan kesempatan yang kita miliki hari ini. Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen, tentunya sama Nadia Kanaya. Nadia, kembali lagi untuk membahas sesuatu yang menyenangkan di 1 Oktober. Tentunya kita masih bersama dengan anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029. Siapa sih Nat yang sama Nadia sekarang? Ada Dr. Gamal Albin Said yang merupakan anggota dari fraksi PKS, benar? Ya, Istiatra, betul. Dari Dapil Jatim 5, Malang Raya. Luar biasa sekali kalau mungkin pendengar maupun pemirsa TV Parlemen dan Radio Parlemen browsing Dr. Gamal ini track recordnya banyak sekali. Nah, kita nanti bahas ya kenapa sangat menginspirasi sekali. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh dan mengenal seorang Dr. Gamal, saya mau menanyakan, why memilih menjadi anggota DPR? Karena banyak sekali anak-anak muda yang udah antipati dengan dunia politik. Iya, betul banget gitu. Mbak Nadia. Pertama terima kasih Mbak Nadia ya, senang bisa ketemu hari ini. Jadi betul banget, what comes to the mind when we hear the word politik ya. Apa yang muncul di pikiran kita ketika dengar kata politik ya. Ada yang bilang politisi itu berjanji membangun jembatan walaupun nggak ada sungai. Ada yang bilang politik itu adalah seni mendapatkan uang dari orang kaya dan membagikannya kepada warga yang kurang mampu dan berjanji melindungi satu sama lain. Oke. Ada yang bilang politik itu sulit ya, bahkan untuk kalah pun harus menghabiskan banyak uang. Bahkan Einstein itu bilang politik itu lebih sulit dibandingkan fisika. Dan ada satu laporan Ipsos Global Trustworthiness Index yaitu mengatakan profesi yang paling tidak dipercaya itu adalah politisi. Yes. Minus 52%. Dan yang paling dipercaya dokter, plus 54%. Jadi saya surplus 2%. Ya. Oke. Iya, dan kembali ke pertanyaan tadi kenapa akhirnya masuk politik ya. Jadi pernah Eyang Habibie itu undang saya ke rumahnya. Waktu itu beliau tanya, Gamal kenapa kamu buat program berobat dengan sampah? Setelah saya jawab, beliau menambahkan, why? Because you are not blind, you care about them is the beginning of everything. Karena kamu nggak buta, kamu peduli pada mereka, itu adalah awal dari segalanya. Dan waktu itu Eyang Habibie mengatakan begini, I'm not a politician, I'm a technocrat, but I survive in politics. Ya, kata Eyang Habibie. Jadi ada banyak reasoning ya, walaupun saya nggak ingin walaupun ini terdengar klise mungkin normatif ya, saya juga nggak ingin sok-sokan ya, tetapi memang tidak ada tentakel yang lebih besar dibandingkan politik untuk make a change. Jadi sebelumnya kan saya wirausaha sosial. Social entrepreneur itu kan kalau katanya Bill Drayton, kita itu bukan hanya sekedar mengajarkan orang, memberi orang ikan, bukan juga sekedar mengajarkan memancing, tapi kita nggak akan berhenti sampai kita mereformasi industri perikanan. Oke. Nah, kami itu sudah terbiasa dengan kata impact, create an impact. Misalnya saya buat program sosial, bicaranya impact ya. Nah, sehingga kami meyakini paling kuat ya, kita bisa menghasilkan impact lewat politik. Misalkan apa nih case-nya? Jadi 2 tahun terakhir, saya buat Malang Cerdas. Jadi ya, saya baca itu juga. Ya, oke. Terus saya kan punya program namanya Gamal Goes to School. Saya mengunjungi 272 sekolah ya. Oke. Terus kami juga punya program beasiswa. Awalnya kan tentu dengan sumber daya saya pribadi terbatas kan. Ya, betul. Ya, nah saya yakin ketika duduk di sini bisa membantu. Harapan saya tentunya ya itu bisa belasan ribu bahkan puluhan ribu anak nanti mendapatkan kesempatan pendidikan ya melalui beasiswa. Oke, berarti sebenarnya triggernya masuk ke DPR adalah mungkin ingin jauh lebih manfaat yang diberikan itu jauh lebih luas dan pasti ya dari apa yang sudah di. Kalau kemarin kan di masa kampanye 2000 untuk periode 2024-2029 ini tantangannya luar biasa. Betul banget. Kalau dokter sendiri melihatnya dan kemarin
perjuangannya effort itu sekeras apa gitu? Gitu. Ya, jadi ada 3 tipe politisi muda, Mbak. Yang pertama namanya adalah princeling. Princeling itu kalau bapaknya politisi, ibunya politisi, kakek neneknya atau pamannya politisi. Ya, survei menunjukkan ya, bahkan 100% anggota parlemen di bawah 30 tahun itu princeling dan dominan di bawah 40 tahun pun banyak princeling ya. Yang kedua namanya tafling. Tafling ini dia menguasai organisasi pemuda, sayap partai, meneriakkan slogan, turun ke jalan ya. Tapi di teori ini disampaikan begini. Kalau dia ketemu good father atau bahasa Indonesianya bohir ya, dia akan berhasil karir politiknya. Tapi kalau tidak, dia akan selalu di anak tangga politik. Okay. Nah, saya menawarkan ide yang ketiga ya, namanya irresistible young politician. Kita Apa itu? Harus menjadi politisi yang terlalu menarik untuk ditolak begitu ya, untuk masyarakat. Jadi, melalui tadi rekam jejak, karya nyata, ide gagasan, lalu mau turun ke masyarakat. Dan benar banget, emang susah banget. Dan itu bukan dihadapi saya saja ya. Saya yakin semua anak muda seusia kita ya. Yang memang muda ya. Anak muda seusia kita yang mau take the risk dan running for election ya, itu akan menghadapi tantangan. Jadi ada satu laporan dari Institut Otonomi Daerah. Dia mengatakan begini, kalau mau maju DPRD butuh 500 juta sampai 1 M. DPRD provinsi 1 sampai 2 M. DPR RI 1 sampai 4 M. Wali kota bupati 5 sampai 20 miliar, gubernur 30 sampai 100 miliar, presiden 5 sampai 20 triliun. Itu bahkan dikutip oleh Perludem dan disebut Perludem biaya politik di Indonesia paling mahal di dunia. Ya. Nah, sehingga itu menjadi satu tantangan. Jadi we cannot simply blame the youth and say that you are ignorant. Kita nggak bisa menyalahkan anak muda dan mengatakan mereka apatis terhadap. I don't think so. Saya mengatakan the system inhibit young people to come and sit in parliament. Jadi sistem itu menghambat anak-anak muda ya untuk duduk di parlemen. Jadi ada namanya power, ada namanya talent. Kalau bangsa itu mau maju, saya yakin talent-talent bagus ini harus naik ke power. Nah, tadi kembali bahwa masalahnya adalah financial ya, logistik itu menjadi satu tantangan anak-anak muda yang mau running ke politik. Nah, tapi saya yakin kalau saham politik kita naik ya, itu bisa diterjemahkan dengan karya nyata, inovasi sosial, penguasaan media sosial untuk membangun popularitas, lalu bagaimana kita mengambil ceruk intelektual rasional yang kompatibel, ya, lalu mampu membangun program-program nyata. Nah, itu maka dia akan punya saham politik yang itu akan menurunkan biaya. Pesan saya buat anak-anak muda yang mau masuk politik begini. Tidak peduli usia kita, siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini ya. Ya, dan saya yakin, optimis ya, Indonesia itu memasuki sebuah era baru sekarang. Di mana nilai penghormatan bukan lagi sekedar diberikan kepada politisi-politisi yang punya uang saja, tetapi diberikan kepada anak-anak muda tadi yang punya ide, gagasan, dan bekerja nyata untuk merealisasikannya. Kita masih mau membahas lagi soal DPR baru, harapan baru ini dengan tantangan sampai Dr. Gamal bisa masuk pada periode 2024-2029. Tapi memang sudah dikode untuk break sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen bareng Nadia Kanaya dan Dr. Gamal. Saya mau membahas dulu aspirasi terbesar yang dokter tangkap ketika masa kampanye kemarin. Iya, jadi sebelum saya maju caleg itu kan saya punya program Malang Cerdas. Jadi saya punya ide gagasan begini. Jadi kalau saya mau bangun Indonesia, saya bangun satu desa ya, saya akan menguliahkan 50 anak di desa tersebut. Maka 50 anak tadi akan menjadikan 50 keluarga yang baik. 50 keluarga baik akan membuat sebuah desa itu baik. Nah, sehingga waktu itu kami buat Malang Cerdas, kami bantu semaksimal mungkin yang kami bisa anak-anak untuk mereka sekolah tinggi ya. Baik melalui mindset, orientasi mereka punya kemauan untuk lanjut perguruan tinggi, dan yang kedua mendukung pembiayaan mereka. Nah, akhirnya saya punya program namanya Gamal Goes to School. Jadi satu hari itu saya bisa ngunjungin, Mbak, 3-5 sekolah ya. Jadi nggak ada satupun SMA negeri di Kabupaten Malang yang belum saya kunjungi. Bahkan dari 200 SD negeri di Kota Malang ya,
itu 50 bahkan sudah saya kunjungin ya. Separuh SMA, SMK negeri misalkan ya di daerah-daerah tersebut ya, itu sudah saya kunjungi. Jadi kebayang nggak, saya udah ketemu ya, saya boleh klaim ini lebih dari 100.000 orang-orang di dunia pendidikan. Karena mulai dari pelajar, guru, wali murid, ya kan. Dan banyak memang problematika hari ini ya. Tapi kalau saya lihat, kalau soal guru masalah utamanya kesejahteraan. Jadi kalau ya kemarin saya sebulan lalu misalkan mengunjungi satu SMP di Wajah, selesai kegiatan biasanya saya sempatkan. Jadi laporan penelitian terakhir itu kan reportnya ya, penghasilan guru-guru kita ya 42% itu di bawah 2 juta ya. Bahkan 1 dari 5 guru ya itu penghasilan di bawah guru honorer di bawah 500.000 misalkan. Lalu 42% guru terjerat pinjol, bahkan profesi yang paling banyak terjerat pinjol adalah profesi guru. Jadi itu dari segmen guru. Dan saya pikir ini logik dan rasional untuk dibenahi, karena kalau bicara pendidikan itu kan kita bicara indikator ya. Indikatornya kan Human Capital Index ya, termasuk bagaimana pengembangan SDM ya. Itu bisa dilakukan, termasuk indikator-indikator lain yang relevan dengan itu. Dan itu bisa dicapai peningkatannya dengan kualitas guru-guru yang berkualitas, lalu juga kesejahteraannya memadai. Jadi mereka akan sulit fokus mengajar kalau mereka punya hutang. Bahkan ada datanya. Lalu kalau dari sisi pelajar, saya lihat problemnya kalau kita bicara dalam konteks SMA, SMK ya, itu tantangan mereka adalah biaya untuk bisa kuliah ya. Lanjut. Itu problem yang saya lihat dihadapi banyak anak-anak kita. Apalagi kemarin UKT-nya sempat naik ya? Ya, itu benar, sempat banyak adik-adik kita, dan itu terasa sekali, bahkan karena kami fokus di sana ya, pendidikan ya, kami terima Mbak. Memang kalau kita pelajari banyak problemnya. Jadi, artinya berarti aspirasi terbesar yang Bapak terima waktu di Dapil adalah soal pendidikan? Iya, soal pendidikan, betul. Soal pendidikan dalam konteks akses terhadap perguruan tinggi, lalu kesejahteraan guru-guru ya, itu menjadi. Dan yang ketiga juga mungkin kegelisahan orang tua soal kualitas dari pendidikan hari ini, yang mereka khawatirkan tidak mampu menyiapkan anak-anak mereka untuk mampu bersaing. Ya solving problem di kemudian hari. Kemudian kalau dari itu kan sebenarnya Indonesia ini punya 20% anggaran APBN. Good point. Ya. Tapi dengan anggaran itu ternyata kondisi dunia pendidikan di Indonesia tidak baik-baik saja. Ya, kalau kita melihat indikator-indikator yang ada, itu memang menjadi tantangan ya, soal misalkan PISA, skor PISA kita terendah dalam sepanjang sejarah ya, skor berhitung sama literasi kita 356, 366. Lalu yang kedua masalahnya adalah soal tadi kemampuan numerasi anak-anak kita. Jadi kalau misalkan kita buka data-datanya ya, misalkan dari RISE ya, itu ternyata tidak terjadi peningkatan signifikan dari 12 tahun anak-anak belajar sekolah ya. Jadi peningkatan jenjang pendidikan tidak meningkatkan kemampuan numerasi secara signifikan. Lalu literasi misalkan, 1 dari 1.000 anak kita hanya 1 dari 1.000 anak Indonesia yang punya minat baca, itu laporan dari UNESCO. Dan masih banyak lagi ya, masalah growth mindset contohnya ada itu di laporan PISA. Jadi bayangkan hanya 29% anak-anak di Indonesia yang punya growth mindset. Jadi kalau dia growth mindset kan dia menikmati tantangan, suka mencoba hal baru. Kalau dia fixed mindset, dia mudah menyerah, ya udah menghindari gitu-gitu tantangan. aja. Tapi prinsip dasarnya begini, kalau fixed mindset itu dia berpikir intelligence is static ya, nggak bisa dirubah. Tapi kalau growth mindset dia berpikir intelligence ya, itu can be changed ya, bisa dirubah. Artinya kita punya problem bahwa indikator-indikator nasional internasional ya menunjukkan belum berhasilnya alokasi anggaran pendidikan. Walaupun anggaran pendidikan kita kalau dilihat itu pendidikannya tertinggi Mbak di Asia. Ya, di Asia Tenggara tertinggi, ya. Jadi dari sisi 20% anggarannya. Jadi efektivitas ya, sebuah anggaran itu kan diukur bagaimana anggaran dialokasikan meningkatkan indikator outcome. Nah, saya pikir kita harus fokus ke sana dulu yang pertama. Jadi bagaimana alokasi anggaran itu fokus pada peningkatan outcome. Misalkan kemampuan literasi numerasi tadi kecil.
maka anggaran secara spesifik fokus Fokus meningkatkan kepada itu. foundational learning. Oke. Karena ketika literasi numerasinya kurang Mbak, atau rendah ya, itu akan menghambat proses pendidikan secara keseluruhan. Iya. Jadi itu pondasi, skill dasar yang dibutuhkan anak-anak untuk belajar. Lalu yang kedua, masalah saya pikir penting untuk redefinisi anggaran pendidikan ya. Jadi jangan sampai anggaran pendidikan 20% itu misalkan ternyata pelatihan-pelatihan di Yes. kementerian lembaga lain Iya, yang itu banyak sekali dikritisi. tidak relevan pada outcome tadi, itu akhirnya dimasukkan ya dalam proporsi anggaran 20% tersebut. Bahkan yang ketiga ya, saya pikir tidak kalah penting adalah pembagian kewenangan yang jelas antara Kementerian Kemendikbudristek ya, termasuk dengan pemerintah daerah, Kemenak dan lain sebagainya ya. Bagaimana pembagian kewenangan itu bisa jelas, termasuk klasifikasi anggaran dan transfer daerah ya. Yang itu saya pikir perlu regulasi yang jelas. Ya. Kenapa sih anggaran pendidikan itu penting, Mbak? Karena dalam konteks membangun Indonesia ya, kita kan mendorong. Jadi investasi pendidikan itu akan berpengaruh pada ketahanan ekonomi. Apa korelasinya? Saya baca data-datanya, mulai dari Indigenous Growth model. Jadi begini, ketika kita invest di ketahanan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu kan hasil dari berbagai faktor produksi ya. Di situ ada capital, ada human ya, di situ ada SDM atau tenaga kerja. Kebayang nggak ketika SDM-nya itu meningkat, maka pertumbuhan ekonomi kita, bahkan saya ngobrol dengan salah seorang profesor, dia mengatakan bahwa investasi di pendidikan atau human itu akan berpengaruh 2/3 dari komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oke. Jadi sebenarnya memang untuk penekanan pada pendidikan ini harus menjadi fokus. Tapi saya sebenarnya mau menanyakan, apakah dengan fokusnya Dr. Gamal di dunia pendidikan akan menjadi tujuan Dr. Gamal untuk bisa masuk ke Komisi 10? Jangan dijawab dulu karena si Mbak itu sudah berdiri untuk memberikan kode kalau kita harus break. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Dr. Gamal. Kalau tadi kita ngobrolin di awal segmen 2, Nadia udah menanyakan, kok bisa diundang sama Vladimir Putin dan juga Pangeran Charles? Ngeteh ya? Raja Charles penghargaan dan dinner, kalau yang Putin yang ngeteh. Oke. Gimana ceritanya bisa diundang dengan dua tokoh yang luar biasa? Iya, jadi saya kan sebetulnya background-nya wirausaha sosial, Mbak. Jadi ada kisah, ini cerita nyata diceritakan dosen saya di kelas dulu, seorang anak pemulung namanya Khairunisa meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Nah, kisah itu menjadi motivasi buat saya dan teman-teman membuat program namanya Klinik Asuransi Sampah. Because we believe that health is fundamental human right. Karena kami yakin kesehatan adalah hak setiap orang, termasuk mereka yang membutuhkan. Jadi di tempat kami itu warga berobat bayar pakai kardus plastik. Mereka bisa dapat jaminan kesehatan, bisa berobat di klinik, sehingga juga bisa operasi bagi yang membutuhkan. Lalu kita juga punya program namanya siapapeduli.id. Jadi waktu saya magang di rumah sakit ya, internship, itu saya jaga malam di UGD, terima pasien namanya Awalun Nikmah, anak yatim piatu, patah tulang paha kiri, butuh biaya operasi. Lalu saya upload di Facebook saya, banyak yang membantu. Setelah itu kami buat satu platform namanya siapapeduli.id untuk fokus membantu pasien-pasien yang butuh high cost health services ya. Termasuk kita akhirnya mengembangkan platform digital namanya InMed dan lain sebagainya. Nah, itulah akhirnya waktu itu ada Raja Inggris cari anak muda di bawah 30 tahun ya, yang punya kewirausahaan yang kepemimpinan berkelanjutan temanya ya. Jadi leadership in sustainability. Lalu saya direkom oleh satu fellowship internasional untuk masuk kandidat, ada 511 kandidat, lolos ke 14 besar, lalu 7 besar, dan alhamdulillah kemudian bisa memenangkan ya penghargaan tersebut dan dapat banyak kesempatan. Kemudian nggak lama kemudian ya John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat itu sempat mengundang, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin ya. Ya mungkin cerita saya ini bisa jadi hikmah buat anak-anak muda lain ya. Yang bisa mencontoh. Iya, dan saya kan tinggal di Malang, Mbak. Jauh dari ibu kota ya.
hikmahnya apa yang kita lakukan mungkin kecil, sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Dengan hal-hal kecil aja kita bisa memberikan impact yang besar sebenarnya nantinya. Iya, seperti teman-teman di TV Parlemen ya, terima Nadia kasih, dan rekan-rekan ya kan. Ya bayangin dari satu diskusi, siapa tahu misalkan akhirnya bisa menggerakkan pemerintah daerah mendapatkan insight soal problem, lalu menghasilkan solusi nyata yang itu akhirnya create impact. Jadi kita nggak akan pernah mampu mengukur seberapa hal kecil yang kita lakukan ternyata berdampak besar buat yang lain. Oke, tadi kita udah banyak ngobrol. Fokusnya tuh sebenarnya banyak hal yang difokuskan oleh Dr. Gamal nih. Ada soal pendidikan, kesehatan, lingkungan juga kena. Terus kalau di DPR ini di 2024-2029 fokusnya mau kemana? Komisi berapa nih? Iya, secara prinsip kan saya anak baru ya ibaratnya di DPR ya. Tentu kami akan mengikuti ya terkait dengan penempatan yang dilakukan oleh partai politik. Tapi tidak saya pungkiri memang saya menyampaikan ke pimpinan partai untuk bisa berkesempatan mengabdi di sektor yang relevan dengan kapasitas dan kompetensi saya. Dan saya yakin partai akan menempatkan saya pada komisi yang relevan sehingga saya mampu memberikan potensi terbaik saya dalam menyampaikan ide, gagasan, dan solusi. Dan saya pikir memang ada 3 ya, kalau dilihat dari background saya. 1, pendidikan, itu memang yang paling menjadi passion saya saat ini. Lalu kedua adalah, yang itu mungkin saat ini di Komisi 10, tapi kita belum tahu dinamika, nanti mungkin penambahan komisi akibat penambahan kementerian yang mungkin bisa jadi terjadi. Tapi fokus pada mitra pendidikan. Lalu yang kedua ya mitra kesehatan ya, termasuk yang ketiga karena background saya sosiopreneur ya, wirausaha sosial. Jadi bagian UMKM yang ada di Komisi 6 itu juga relevan, termasuk koperasi. Itu kan memang bagian dari kewirausahaan sosial. Saya pikir 3 komisi itu yang relevan dengan saya hari ini. Tapi dimanapun pastinya Dr. Gamal akan berusaha untuk optimal menyerap aspirasi dari masyarakat dan menyampaikannya dong. Iya, seperti Mbak Nadia juga demikian kan. Jadi, ya tapi memang saya sepakat ya. Jadi saya melihat ketika saya sudah dipercaya di sini ya kalau saya mengatakan begini, ya, mungkin ini buat sesama teman-teman anggota DPR yang lain ya. Masyarakat kita ini sudah susah banget kondisinya, Mbak. Jadi mereka itu sudah hidupnya itu sulit sekali ya. Jadi jangan sampai kita sebagai anggota DPR misalkan ya, atau teman-teman di parlemen juga yang lain itu melewatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi yang maksimal. Dan saya yakin kita diberikan kesempatan ini, berbagai hal itu tujuannya adalah supaya potensi kita tadi bisa kita dedikasikan untuk DPR ataupun Indonesia dengan semaksimal mungkin yang kita bisa. Sebenarnya saya belum ingin mengakhiri obrolan yang sangat menyenangkan dengan Dr. Gamal, tapi saya harus mengakhiri karena waktunya yang 30 menit tidak terasa ini ya. Dokter, tema besarnya adalah DPR baru, harapan baru. Harapan yang ingin Indonesia ini kedepannya seperti apa dan masyarakatnya seperti apa, dan nantinya nih dokter di DPR ini akan berkontribusi sejauh mana? Ya, jadi pertama ya kemarin saya kumpulkan tim ya, bisa dicek ke tim saya benar-benar ya menyampaikan ke tim kita mencoba menjalankan tugas ini sebaik mungkin ya, sejujur mungkin, seamanah mungkin. Lalu ya kita memberikan performa terbaik yang kita bisa. Lalu bagaimana kita menghindari hal-hal yang tidak baik semaksimal mungkin yang kita bisa, termasuk ya bertanggung jawab ya dengan amanah yang sudah kita berikan. Bahkan saya tekankan ya ke tim bahwa ini bukan hanya tanggung jawab di dunia tapi juga di akhirat ya, atas apa yang kita miliki hari ini, atau atas apa yang kita kerjakan hari ini. Lalu yang kedua, Mbak Nadia, perasaan apa sih yang muncul saat kita melihat pengemis di pinggir jalan? Pasti ingin bantu kan? Perasaan apa yang muncul waktu kita melihat ibu menangis di rumah sakit karena anaknya nggak bisa berobat, ingin menolong? Perasaan apa yang muncul ketika kita lihat mungkin seorang bapak merasa bersalah pulang ke rumah karena nggak bisa beli susu buat anak-anak? Pasti ingin menolong, membantu ya. Tapi seberapa sering kita melewatkan perasaan itu? Seberapa sering kadang kita melewatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi semaksimal mungkin yang kita bisa.
Dan mungkin ya saya sangat meyakini ya, kalau kita ingin akhir hayat kita penuh dengan senyuman, maka buatlah sebanyak mungkin orang tersenyum lewat jabatan kesempatan yang kita miliki hari ini. Dan mungkin pesan terakhir ya buat anak-anak muda ya. Yes, boleh. Ya, buat anak-anak muda khususnya yang mungkin tertarik di dunia politik ya. Saya mengatakan tidak peduli usia kita, siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini ya. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Waduh, saya tidak menyiapkan pantun, yang penting saya ucapkan terima kasih juga buat Dr. Iya, Gamal yang sudah meluangkan waktu buat ngobrol bareng Nadia di Sudut Dengar Parlemen. Jangan kapok-kapok, nanti Nadia undang lagi setelah berada di komisi dengan isu yang relevan sesuai komisinya tentunya. Akhir kata, saya Nadia Kanaya dan kerabat kerja yang bertugas serta Dr. Gamal undur diri. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen episode selanjutnya ya. Bye.